flu burung? Karena ibu tolak pada saat itu. Ya. Ibu tolak pada saat Ya, itu. saya membuktikan tidak perlu vaksin. Saya membuktikan bahwa virus flu burung tidak menular. Pada waktu itu WHO sudah berkuar-kuar mengatakan flu burung itu menular, human to human transmission. Sudah masuk CNN, sudah dikumpulkan kemana-mana, seperti Wuhan. Tapi saya nggak mau. Jangan ngomong dulu kalau ini human to human. Saya akan buktikan. Dan saya membuktikan virus saya tidak menular. Ini gambarnya virus saya. Ini bentuk virus saya. Nah itu kemudian, dan saya protes juga ke PBB. Sehingga kemudian terus stop. Setelah itu stoplah. Stop vaksin. Ya, stoplah flu burung. Stop flu. Saya nyetop flu burung tidak pakai vaksin, tapi pakai politik. Ibu menyetop flu burung tidak dengan vaksin tapi dengan politik. Yes. Artinya flu burungnya hilang sendiri. Kalau di ekonomis saya dikatakan saya adalah menyelesaikan pandemi flu burung dengan transparansi. Kalau ibu mengatakan seperti itu, artinya flu burung pada saat itu bisa dihentikan karena politik yang ibu lakukan, artinya bisa diatur kapan berhentinya virus. Tidak. Begini, dia merencanakan ada pandemik. Kemudian saya bisa memotong, no, nggak ada pandemik di sini. Tidak ada human to human transmission. Pandemik itu selalu kalau ada human to human transmission, itu ada pandemi. Iya, betul. Dan pada saat itu vaksinnya mau dibuat dan dijual ke Indonesia. Ya. Dan kalau itu dijual ke Indonesia, dan harga mahal. Kita harus ngutang. Kita harus ngutang lagi. Kita harus ngutang untuk membeli vaksin. Yes. Dan Anda menyetop itu tanpa vaksin Indonesia bebas dengan flu burung. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Oke. Apakah Ibu berpikir bahwa coronavirus, disease 19 atau COVID-19 It's something like that. is something like that? Something like that. Hampir sama. Setiap pandemik kemudian munculnya adalah Obat, vaksin? Vaksin dan obat. Apalagi seperti sekarang ini ramai banget kayak pasar malam gitu. Nah, itu bisa ditebak gitu. Bisa ditebak. Kalau orang itu tidak siap sebelum pandemik, semua orang pasti bingung. Oke. Ini ada sekelompok yang malah siap vaksinnya gitu. Nah itu. So, you're talking about business? Ya, bisnis. Kalau pandemik itu munculnya adalah bisnis vaksin atau komersialisasi vaksin, maka bisa dipastikan akan terjadi pandemik yang akan datang. Hati-hati. Kalau ada komersialisasi vaksin diperjualbelikan, artinya virus diperjualbelikan, maka pasti si industrialis vaksin ini akan menyusun kekuatan baru untuk mengadakan pandemik berikutnya. Karena kalau pandemik panen. Dan nanti kan dia bikin pandemik terus loh. Ya. Ada keuntungannya sama seperti kalau perang, karena sebenarnya jual beli senjata dan sebagainya, makanya akhirnya. Jadi menurut Ibu bahwa ini adalah biowarfare? Ya, tapi saya tidak bisa membuktikan. Tidak bisa membuktikan. Ya. Apakah Ibu merasa bahwa virus ini dibuat oleh sekelompok tertentu? Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin Cina itu korban, Amerika juga korban. Kalau Cina korban, Amerika juga korban, berarti ada kelompok yang membuat. Bisa jadi. Kemungkinannya menurut saya itu perkiraan saya. Belum tentu betul, belum tentu benar. Belum tentu salah, belum tentu benar. Ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, ketika ini kan virusnya sudah ada. Kita Indonesia harusnya seperti apa kalau seandainya Anda saat ini adalah Menteri Kesehatan? Indonesia harus mandiri membuat vaksin. Jadi kalau nggak perlu vaksin